Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai ingin membahas tentang fenomena banyaknya pemain-pemain diaspora kita yang akhirnya bermain di kompetisi kita. Banyak pertanyaan, ada apa nih sebenarnya? Mungkin pertanyaan ini menarik karena memang melibatkan banyak pemain-pemain diaspora kita yang banyak diharapkan sebetulnya oleh para fans kita adalah untuk tetap bermain di Eropa atau di kompetisi yang lebih tinggilah kualitasnya dibanding kompetisi kita di dalam negeri. Nah, makanya ada yang bertanya atau banyak juga yang bertanya, ada apa gerangan? Kalau menurut saya ini ya termasuk fenomena yang menarik juga ya, karena bagaimanapun saat marak-maraknya pemain-pemain diaspora kita atau maraknya pemain-pemain kita yang bermain di Eropa adalah tetap diharapkan untuk bermain di kompetisi Eropa atau di kompetisi yang levelnya lebih tinggi, atau tidak terlalu cepat untuk kembali atau bermain di kompetisi kita. Nah, kalau menurut saya seperti masuknya Elena Renders, Tom Haye, Jordi Amat, Sen Patinama, dan terakhir Dion Max, itu memang nggak bisa kita samaratakan semua ya. Mungkin kalau kita bicara tentang Tom Haye dulu lah, pemain yang mungkin dianggap lebih senior. Kalau menurut saya mungkin kalau Tom Haye itu pemain yang di Eropa dia sudah memiliki banyak pengalaman dan kualitasnya pun sangat luar biasa. Buat saya Tom Haye itu tipe pemain tengah yang nggak bisa kita atau belum kita miliki lah. Sampai saat ini kita belum memiliki pemain tengah seperti Tom Haye. Bagaimana dia bisa mengatur tempo, mengatur ritme, mengatur permainan dengan level permainan yang sangat tinggi. Dan ini wajar karena memang Tom Haye sebelum bermain di Persib bermain di level tertinggi sepak bola Belanda, dan itu bukan kompetisi yang macam-macam karena Liga Belanda termasuk level di 10 teratas lah untuk di kompetisi Eropa. Jadi kualitas dari Tom Haye bukan kaleng-kaleng, memang sangat terjaga kualitasnya, terbukti dengan dia bisa menjaga kualitas permainan Indonesia atau khususnya tim nasional Indonesia saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia, walaupun seringkali bermain sebagai pemain cadangan. Memang karena staminanya tidak terlalu mendukung ya, karena memang di kompetisi saat dia bermain tim nasional Indonesia di kompetisi Belanda memang fisiknya agak sedikit berkurang lah, karena memang dia seringkali masuk ke tim tuh dalam apa ya, bisa dibilang akhir-akhir mau pintu transfer ditutup atau kompetisi mau dimulai baru Tom Haye masuk. Jadi mungkin kondisi fisiknya tidak terlalu terjaga dengan sangat baik, tapi kualitas permainannya luar biasa Tom Haye. Dan itu buat saya Tom Haye itu memang di Eropa sudah berada dalam titik permainan yang sudah oke lah. Jadi dia ke Indonesia bisa jadi kalau menurut saya ingin mencari pengalaman baru, karena dia bisa dibilang sudah banyak asam garam lah bermain di Eropa. Dia pernah main di Italia, di Lecce, dan juga walaupun tidak terlalu sukses, tapi bisa dihitung dia termasuk pemain yang memiliki permainan yang level tinggi lah. Kalau tidak level tinggi mungkin dia tidak akan dilirik untuk bermain di Serie A bersama Lecce. Dan dia kembali di Eropa pun dia tetap bisa menunjukkan permainan yang sangat apik, sehingga beberapa tim sangat antusias untuk merekrutnya dan merekrutnya dan membuat Tom Haye bermain di tim tersebut, dan terakhir memang bermain di Alkmaar. Jadi menurut saya ya Tom Haye itu masuk pemain yang memiliki kualitas tinggi lah. Jadi dia bermain di Indonesia bisa jadi dia sudah agak ya merasa sudah tidak antusias lagi bermain di Eropa. Selain itu memang banyak bermunculan talent-talent muda baru di Belanda, sehingga persaingan semakin keras. Ya dia mungkin ya mencari peruntungan dan pengalaman baru di Liga Indonesia, dan dia tetap bisa menunjukkan performanya yang sangat apik, bisa membawa Persib sebagai juara Liga Champions Asia 2 dan juga saat ini memimpin Persib
untuk setidaknya tetap sebagai pimpinan klasmen sementara di Super League Indonesia. Jadi buat saya pemain senior seperti Tom Haye ya bisa jadi ingin mencari pengalaman baru, dan juga ya di Belanda mungkin sudah tidak menarik lagi buat dia, dan persaingan semakin ketat dan berat buat pemain seusia Tom Haye. Begitu juga dengan Jody Amat. Jody Amat bisa jadi dia memang setelah atau sebelum pindah ke JDT memang udah agak sulit ya bersaing di Eropa. Dia terbukti dia langsung bermain di JDT dan beberapa kali mengalami cedera, dan akhirnya sulit bersaing di JDT yang banyak memainkan pemain-pemain asing yang cukup bagus di JDT. Dan akhirnya dia pergi, dia mencari pengalaman baru di Persija Jakarta. Jadi buat saya pemain-pemain senior seperti Tom Haye dan Jody Amat, selain dia ingin mencari pengalaman baru dan juga merasa mungkin persaingan sudah semakin ketat di klub atau kompetisi yang lama, khususnya kalau untuk JDT mungkin ya persaingan di antara klub mungkin tidak terlalu keras ya, karena memang JDT terlalu bermain sendiri. Mungkin persaingan di dalam JDT sendiri, jadi membuat Tom Haye akhirnya pindah ke Persija Jakarta. Usianya memang sudah sangat senior ya, maksudnya samalah dengan Tom Haye. Jadi buat Tom Haye dan Jody Amat pindah ke Jakarta dan Bandung itu lebih merupakan mencari pengalaman baru, dan sudah sulit mungkin bersaing dengan pemain-pemain baru yang lebih fresh lah. Yang lebih mungkin disayangkan seperti Eleanor Renders ya. Eleanor Renders itu usianya masih 25, dan di PEC Zwolle juga sebetulnya beberapa musim sebelumnya memiliki menit bermain yang cukup oke lah. Walaupun di tahun sebelumnya, sebelum berangkat ke Persib, memang penampilannya agak sedikit tidak terlalu banyak, tapi itu kan wajar, memang baru mulai, dan dia akhirnya pindah ke Persib untuk mengarungi musim baru. Dia sebelum bermain di Persib, dia bermain 2 kali di musim ini ya bersama PEC Zwolle, tapi di musim sebelumnya di penampilannya cukup oke, memiliki menit bermain atau jam terbang hampir 20 pertandingan ya di di Eredivisie Belanda. Jadi secara kualitas dan secara masa depan sebetulnya Eleanor Renders itu masih memiliki masa depan yang cukup cerah, tapi dia memilih untuk bermain di Indonesia. Jadi menurut saya kalau Eleanor Renders itu lebih kepada mungkin bisa dibilang sudah merasa agak sulit untuk bersaing kembali dengan pemain-pemain di Liga Eropa di level yang sangat tinggi di Eredivisie Belanda. Makanya dia ke Indonesia, tapi tidak menurunkan kualitasnya sebagai pemain dari Eredivisie. Dia tetap menunjukkan sebagai pemain yang memiliki kualitas sangat oke. Dia bisa bermain di posisi mana aja, bisa di bek kanan, bek kiri, gelandang menyerang, sangat luar biasa. Jadi dia menunjukkan bahwa level permainan dia memang sangat baik, dan dia ke Indonesia benar-benar bisa membantu klub dia Persib Bandung untuk bisa setidaknya memimpin klasemen sementara di Superliga Indonesia dan menjuarai penyisihan grup di Liga Champion Asia 2. Ini suatu prestasi yang sangat oke ya buat Eleanor Renders. Jadi buat saya mungkin dia mencari medan baru, pengalaman baru untuk bisa setidaknya menunjukkan kualitasnya di kompetisi Indonesia. Ya, walaupun tetap aja saya melihat bahwa Eleanor Renders itu mungkin sudah merasa agak sulit lah untuk bisa terus bersaing di kompetisi di Eropa. Nah, Saint Patinama ini setelah dari Belanda, Belgia, terus ke Thailand. Di Thailand memang lambat laun performanya agak sedikit menurun ya, karena kerap kali menjadi cadangan di klub-klub lamanya. Bahkan di Thailand, di Liga Thailand tuh dari 18 pertandingan dia hanya bermain sekitar 6 pertandingan. Ini menunjukkan bahwa secara performa mungkin Panitama agak menurun dan sulit bersaing dengan pesaing-pesaing dia di liga-liga atau kompetisi sebelumnya sebelum datang ke Persija Jakarta. Jadi ke Indonesia lebih kepada
selain mencari peruntungan baru tentu saja untuk bisa mendapatkan menit bermain yang sangat usianya masih cukup muda, 27 tahun. Jadi sebetulnya masih bisa berkembang lebih bagus lagi sebetulnya kalau jika tetap di Eropa, tapi mungkin merasa persaingan sudah semakin ketat di Eropa dan juga di Liga Thailand. Makanya Sean Patinama membandingkan diri untuk bermain di kompetisi Indonesia. Memang ini sebuah keuntungan juga karena bagaimanapun dia adalah aset nasional Indonesia. Nah, kalau Dion Max ini, kita bicara Dion Max ya, ke Persib, ya dia pemain muda lah. Sebetulnya kalau dia kembali atau bermain di Indonesia, saya rasa belum waktunya harusnya ya. Dia harusnya tetap bermain di Eropa. Tapi mungkin tadi dia ingin menambah jam terbang karena masih muda. Jika terus bermain di level usia 21 tahun, belum juga bermain di tim senior, dia sudah merasa bahwa dia agak sulit untuk bersaing. Makanya dia mencari menit bermain yang lebih banyak di Persib Bandung. Kenapa sih menjanjikan sebuah pengalaman yang cukup baik untuk bisa menambah jam terbangnya. Karena bagaimanapun dia masih sangat muda, 20 tahun. Kalau terus bermain di Eropa atau di Belanda khususnya, mungkin dia sudah merasa tidak akan mampu bersaing. Makanya dia mencari pengalaman baru, peruntukan baru di klub baru untuk bisa menambah jam terbangnya dia agar permainannya semakin berkembang. Karena sebagai pemain muda, tentu saja waktu bermain, menit bermain adalah sangat penting, dan di Persib menjanjikan hal itu untuk bisa mendapatkan menit bermain agar permainannya bisa lebih berkembang. Begitu juga dengan saat Rafael Strijk lari ke Dewa United, ya memang setelah dia bermain di Belanda, di ADO, dia juga tidak tidak bisa berkembang, tetap bermain di tim 21, sulit muncul di tim senior. Dia lari ke Australia juga tidak terlalu banyak mendapatkan jam waktu bermain, maka dia akhirnya lari ke Dewa United yang menjanjikan waktu atau menit bermain yang cukup banyak, dan bahkan untuk bermain di tim nasional lebih cepat terlihat ya. Tapi memang sayang penampilan Rafael Strijk tidak seperti yang diharapkan banyak orang. Dia mungkin agak sulit untuk beradaptasi dengan permainan dia di Indonesia. John Steven sangat muda, akhirnya dia bermain di Indonesia. Itu tadi, karena dengan seusia dia harusnya sudah, kalau di Eropa tuh udah bisa berpikir masalah timnas senior, level senior di klubnya, tapi dia masih agak sulit untuk bisa menembus level senior. Maka dia lari ke sini. Mulai rumors Ivar Jenner, ya saya rasa Ivar Jenner juga bisa jadi seperti itu juga kalau memang dia kembali mau bermain di Indonesia ya, karena usianya sudah hampir 20 tahun tapi masih tetap bermain di tim usia 21 tahun Ultra ini. Tentu saja sebagai pemain profesional akan berpikir untuk, wah, gue kalau masih umur segini masih di tim 21 akan semakin sulit berkembang. Saya rasa sih Ivar Jenner juga pasti akan berpikir untuk mencari lompatan baru atau suasana baru di kompetisi baru untuk menambah atau mencari klub yang menjanjikan waktu bermain yang lebih banyak buat Ivar Jenner. Karena bagaimanapun pemain seusia Ivar Jenner, Rafael Strijk, Dion Max itu membutuhkan waktu bermain yang cukup banyak untuk bisa meningkatkan level permainannya. Nah, sekarang apa nih untungnya buat tim nasional Indonesia? Ya, kalau buat tim nasional Indonesia sangat beruntung karena jika mereka bermain di Indonesia kan pasti tidak terlalu sulit untuk bisa membuat mereka bermain di tim nasional Indonesia. Beda halnya jika mereka bermain di Eropa, waktu kompetisi yang agak berbeda, terus waktu tempuh yang agak lama, ini menyulitkan mereka untuk bergabung. Nah, sekarang mereka sudah bermain di Indonesia, untuk menjadi pemain atau bermain di tim nasional Indonesia semakin mudah dan lebih terbuka. Dan level permainannya pun ya pasti nggak kalah lah dengan pemain-pemain atau talenta lokal tim nasional Indonesia yang bermain di kompetisi kita. Tapi biar gimana pun juga harus bersaing, dan saya rasa John Hetman juga cukup fair lah untuk bisa melihat bagaimana amunisi kita yang bermain di kompetisi lokal, baik itu talenta lokal, pemain-pemain diaspora ataupun
ya baru baru bermain di Indonesia setelah lama bermain di Eropa. Nah, sekarang apa untungnya nih juga buat apa namanya kompetisi kita? Ya cukup beruntung ya dengan adanya mereka, karena bagaimanapun semakin bisa setidaknya tuh memberikan warna lain para pemain-pemain yang tampil di Super League ini, karena dengan memunculkan wajah-wajah baru yang cukup dikenal di tim nasional senior Indonesia, tentu akan banyak manfaatnya buat kompetisi kita ya. Jadi kompetisi kita semakin terangkat dan semakin banyak yang tentu saja pecinta-pecinta timnas yang kembali menengok kompetisi lokal kita, dan keuntungannya buat kompetisi lokal itu adalah buat klubnya, buat Persib Bandung yang saat ini ingin bertarung di Liga Champions Asia dan juga di kompetisi Liga. Untuk kompetisi Asia masuknya Deonmark, Tom Haye, Erwin sudah sekarang Kurzawa dari Lazio Kurzawa juga bukan pemain diaspora ya, tapi ini semakin membuat klub itu Persib Bandung semakin bisa berprestasi di Asia. Ya itu tadi lah, maksudnya untungnya buat klub, buat timnas, dan juga buat kompetisi itu sendiri di Indonesia. Nah itu tadi uraian singkat atau penjelasan saya mengenai maraknya pemain-pemain diaspora kita yang bermain di kompetisi lokal kita di Super League Indonesia. Demikian uraian saya. Saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai mengucapkan terima kasih dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.